soal display, soal mana yang lolos, title, all kurator. Saya langsung ngebayangin gimana prosesnya dia ketika narik garis, karena kan performance art. Iya. Itu konsep dan itu saya biasakan riset dengan tubuh saya yang di dalam bertahun-tahun. Apa sih artinya saya? Saling mengenal satu sama lain. Wah, tuir. Wah, tuir, let's go. Iya, pantas aja tadi komentarnya mencari karya yang merepresentasikan Iya, Pak D. bener. Kenalan. Iya, gimana? Nah, terus sampai mana tadi? Ya, Ya. sampai anti korupsi, hari Hari anti korupsi. hari anti korupsi. Nah, jadi ketika saya ngelihat satu karya-karyanya Pak D ini, saya langsung ngebayangin gimana prosesnya dia ketika narik garis, karena kan performance art. Yes. Kebanyakan orang tahu Zaini Muhammad adalah seorang performance art, aktor teater. Nggak banyak yang tahu kalau Pak D Zaini Muhammad ini ngelukis. Ya kan? Malah, lihat Pak Zaini Muhammad juga bisa ngelukis gitu. Iya bisa, gitu kan. Oh, oke. Makanya jadi ada sesuatu yang kemudian di lingkaran saya lah bahasanya. Oh, ternyata di Lombok nih ada juga seniman yang masih di usia yang masih segitu masih punya ribuan karya gitu. Itu sangat aktif. Nah, dari sana kemudian cara ngelihat karya. Bagaimana melihat? Nah, jadi langsung kebayang ketika dia narik garis itu, berarti apa ya bahasanya ya, acting-nya itu udah langsung kebayang di otak saya gitu. Ketika dia narik garis, pasti dia lagi begini, gini kan biasa kan gayanya Pak D. Nah, begitu. Nah, lebih Performance art. visual itu iya, benar sekali kayak gitu. Ya, Jadi hampir semua karyanya, ini garisnya begini, emosinya sedang begini, sedang begini. Ya, kurang lebih seperti itu sih pendekatan ke karya-karyanya. Oke, berarti Uang justru saat melihat lukisan-lukisan Om Zaini sekaligus juga melihat Om Zaini sedang performance art gitu. Jadi ada dua Iya. seni yang tertangkap dalam Kurang lebih seperti itu. Iya. Iya. Tadi banyak membahas garis-garis. Kalau ini kan tadi pertanyaan sebagai kurator gitu. Kalau untuk Uang sebagai street artist mana masih aktif kan? Iya, aktif banget kebetulan. Bukan hanya aktif tapi aktif banget gitu loh. Itu bagaimana sih sebagai street artist? Apa yang menarik dari karya-karya Om Zaini? Kalau tadi kan lebih ke kurator. Kalau sekarang sebagai street artist, apa yang menarik? Beberapa karya ini yang saya lihat dari bukan sebagai kontekstual dia dari ada spirit street art, cuman emang ada emosi-emosi street art yang kemudian, saya masuk nih, Yes. saya masuk nih gini. Karena kan kalau kita kebiasaan di jalan, itu kan kita ngerespon ruang. Iya. Kita ngerespon ruang, entah itu di rumah kita belum walaupun kita udah pernah nyekiat mau gambar apa, tapi pada realitanya ketika di jalan kita nemu satu spot yang lumayan bagus menurut kita, nemu lingkungan yang agak ini, jadi agak pasti insting kita akan Merespon ruang itu. Nah, ini yang saya temukan kemudian di beberapa karya. Biasanya kalau sependek pengetahuan saya, biasanya kan seniman fine art itu konsep dulu, Yes. tuang ke kanvas. Jadi entah itu skalanya besar atau kecil. Tapi kalau di beberapa karya ini saya lihat emang ngerespon bentuk kanvasnya gitu. Gimana besar kanvasnya, ya udah dibuat karya yang jadi nggak ada karya-karya di sini nih emang lahir di kanvas itu gitu. Iya. Tidak suatu yang dikonsepkan sebelumnya, tapi justru merespon kanvas sebagai ukuran. Terbukti dengan statement Pak D bilang, "Ya saya buat karya nggak ada judul." Makanya di pameran ini sampai judul saya yang buat gitu. Ini fun fact lagi ya. Fun fact-nya Tidak hanya kurator untuk karya, maksudnya
lukisannya tapi juga untuk Untuk judulnya judul-judulnya. gitu. Iya. Nah, Oke. itu Sebagai sih. street artist Iya. itu. Bagaimana itu Om? Coba Om deh sekarang. Kenapa tanpa judul? Ini agak serius Tara. Pertanyaannya juga menjebak. Sebetulnya ada sih yang Nasar ya almarhum. Itu saya kagum. No teknik, no konsep, no teori dan seterusnya. Saya kagum. Kemarin kami bahas Iya. di Raw. Nasar. Nasar. Ya oke. Termasuk salah satu seniman yang saya kagumi dan banyak, bukan hanya satu. Salah satunya Nasar. Dasar dari saya bekerja di seni rupa adalah ide. Oke. Ide. Jadi ide apapun, ide sebesar apapun, misalnya soal banjir kemarin itu, saya buat ide itu tidak muluk-muluk. Tidak exaggeration, tapi simplification. Sambil intinya. Semuanya kan sintesa, sambil filsafatnya. Agak keren kan ini kan? Sambil filsafatnya, saya terus tanya, kenapa Tuhan memberi banjir kok hanya sebelah utara, bukan selatan? Iya. Kalau selatan rumah saya kena, kalau tengah rumahnya lalu kena dan seterusnya itu. Saya terus bertanya itu. Dialog dengan Tuhan itu kan asik. Nggak ada batas kan. Tapi nggak mungkin dialog dengan Tuhan kamuflatif gitu. Iya. Apalagi tidak jujur di depan Tuhan. Kenapa saya menyebut Tuhan? Karena apa? Pinteran saya tanda kutip, menggoris itu kan dari Tuhan juga. Oke. Semua saya kembalikan ke Tuhan. Ini agak kayak filsuf. Nah, Kenapa tanpa judul? tanpa judul, begitu saya berkarya, sudah saya proklamasikan di depan apresian, gugur saya. Bahkan tanda tangan saya nggak pernah tanda tangan. Nggak ada ya? Iya, iya. Begitu Tara membeli misalnya harga 250.000 baru saya tanda tangani. Oh. Itu konsep dan itu saya biasakan, saya riset dengan tubuh saya yang di dalam bertahun-tahun. Apa sih artinya saya? Tidak berarti apa-apa ketika saya tidak berbuat, karena pilihan saya seni rupa. Tidak akan berarti apa-apa. Ini agak serius. Berarti bagi Om Zeni yang penting adalah karya. Yes. Dan saya tidak pernah namanya mengambil ide dari orang, tapi tersinggung harus. Contoh misalnya, saya melihat karya-karyanya Bambang Prasetya misalnya. Saya selalu sampai rumah itu begini. Ke siapa itu? Iya, fuck you untuk saya sendiri, bukan untuk karyanya. Makanya ketersinggungan ini selalu menggumpal di kepala dan lama. Lahirlah kalau tidak ada kanvas perform. Tidak ada, demi Allah saya tidak punya tendensi mudah-mudahan laku, mudah-mudahan yang datang banyak. Karena yang saya lakukan senang. Saya selalu happy. Setiap berkarya selalu happy, selalu happy, selalu happy. Jadi orang memandang walaupun garisnya kelam gitu. Saya katakan ke Wang, ini luar biasa. Saya komentari Wang sebentar ya. Saya ketemu anak muda luar biasa saat ini. Jujur saya katakan kalau jempol saya 6 lah. Iya. Tapi cuma 4 dengan jempol kaki. Karena apa? Saya membangun trust itu tidak pernah saya kurangi sedikit pun. Berkali-kali saya katakan 0,sekian% saya trust, tidak akan distrust dengan apa yang dilakukan Wang. Sama sekali tidak pernah berdebat soal begini tidak pernah berdebat. Itulah kenapa ketika judul-judulnya diberikan oleh Wang, aman. Yes. Display juga aman semua. Yes, aman banget. Dan rasa sungkannya Wang kan baru ini dia ngomong. Oh sebelumnya enggak? Iya. Oh astaga. Artinya ada surprising setiap ketemu. Oh iya. Baru terkuak di Artis Talk ini ternyata sungkan. Iya. Lebih detail begini Tara. Yang terbaik siapa sih? Yang terbaik adalah aku hari ini. Tapi begitu open mic saya lepas, jadi kecoa lagi saya. Itu kredo saya. Iya. Hari ini terbaik saya. Saya ngomong didengarkan orang banyak, Tara mendengar, kurator mendengar. Tapi begitu kurator titahnya, saya nggak pernah berdebat. Soal display, soal mana yang lolos. Title, all, kurator. Keras itu. Ya, sampai maaf. Harus dimengerti, tapi ini adalah definisi saya, kurator tidak hanya memilah karya, dia sangat, bahkan snack untuk opening, dia mikir. Ya. Menunya. Dan saya salah.
Saya pikir openingnya itu bakwan, ternyata salah. Itu makanan Korea, men. Salah. Ini bukan saya buat-buat, ya. Betapa saya masih dengan berkarya bertahun-tahun masih banyak yang mencintai saya walaupun dengan setengah hati, walaupun dengan sembunyi-sembunyi, gitu. Season saya yang pertama sama. Terakhir kali solo exhibition Jangan bertanya terakhir kali, Kak. Saya insya Allah kan pertama kali. pertama kali 2021 ya. Oh ya, Yemi. Ya, ini kali kedua. kali kedua. di Dan Airplay. saya kan disaksikan orang banyak, saudara-saudara saya semua ini, saya kan berkarya sampai ajal. Oke. Ya. Keren. Kalau untuk Om sendiri tadi kan sudah mendengar proses Uang selama mengkurasi karya Om yang banyak. Kalau Om sendiri apa aja sih tantangan selama menuju pameran ini? Untuk mempersiapkan atau mungkin saat Yes. apa? Di opening saya katakan ini kerja melelahkan. Melelahkan betul. Untuk emotional rescue, mengambil lagunya Mick Jagger ya. Untuk tidak membuka ruang debat dengan kurator. Untuk tidak menanggapi sinisnya lalu. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Konfirmasi itu. Iya, artinya lalu ini ya bagian hidup saya. Oke. No debat. No debat. Artinya masih, kenapa enggak gini, kenapa begini. Ini kurator. Oke. Kita dudukkan bahwa kurator kerjanya berat, berpikir, dan learning dan doing kan. Dan tidak pernah membuka ruang dialog, berarti aman kan? Aman. Belum aman. Belum Jadi sepenuhnya. saya lihat masih ada kayaknya bertanya itu gesturnya kan. Saya balik lagi bawa satu pickup lagi. Nah, dan tidak konfirmasi ke uang di rumah saya di luar yang dipamerkan tuh saya hitung kemarin saya turunkan semua masih 89 karya besar kecil. Ya. Masih banyak berarti di Masih rumah banyak. padahal di Airplay aja mungkin teman-teman Ya. sudah melihat ke dalam atau Ya. ruang kerja Om Zani itu banyak. Ya. Di rumah masih banyak lagi. Betul. Oke. Apakah itu membanggakan? Enggak. Membanggakan untuk tadi kan bercanda soal banyak-banyakan karya itu yang tidak ada gunanya sebetulnya. Enggak. Intermezzo. Iya, tapi membuat saya berat ketika saya merasa bisa membuat goresan, bisa menorehkan titik, tapi tidak pernah memproklamirkan ke kawan-kawan. Itu sangat berdosa saya, sangat bersalah, maaf. Dosa urusannya sama Tuhan. Jadi saya bersalah sekali. Sehingga orang teman dekat pun mengatakan, "Loh kapan melukisnya?" Iya. Itu sesuatu private yang nggak mungkin saya ceritakan, oh kasur saya warnanya begini. Oh, ruang sangat domestik banget. Berarti untuk Om Zaini untuk berkarya, membuat karya itu sangat personal ya? Sangat personal banget. Personal, ya. Sangat personal. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Om Zaini dan Wang, untuk Om Zaini, bagaimana memandang Airplay? Karena kita sedang di Airplay ya, dan aku tahu Airplay ini bukan tahun pertama melaksanakan pameran ya. Tahun lalu dimulai dari tengah tahun kalau aku nggak salah itu setiap bulan sangat aktif berpameran. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini sangat aktif setiap bulan, sangat konsisten. Mulai dari yang kulihat itu karya-karya perupa Korea ya awalnya itu, dan mulai tahun ini baru ke perupa-perupa yang ada di sini. Dan Om Zaini pasti sudah mendengar Airplay sebelum pameran ini kan. Gitu. Yes. Kalau menurut Om Zaini, bagaimana sih Airplay sebagai sebuah ruang kesenian yang kurasa baru di Lombok ini? Ya, membuka ruang baru itu jadi semacam surprise ya. Yes. Selalu orang bertemu pada satu ruang saja, saya tidak sebut ruang A, B, C, ini mungkin ruang Z pangkat 3 kan, enggak masalah. Tapi begitu saya pernah menghadiri dan perform untuk Mandalika Art Movement, wah ini keren banget ini. Ya artinya terus disupport lalu. Wah gini tahun gini. Itu anak saya datang. Nah, saya katakan, wah ini butuh kurator. Ada yang menolak kurator, tapi kurator itu yang tadi panjang lebar saya jelaskan, mudah-mudahan berkenan. Ini ruang ini harus saya jamah. Dan saya lebih serius lagi. Apakah yang lain, yang kemarin tidak serius? Kalau kemarin serius, ini lebih serius lagi.
tingkat seriusnya nambah. Banget. Hmm. Itu yang saya katakan di opening sangat lelah menyiapkan ini. Banyak. Lelah bukan physically, bukan apa. Serba menebak-nebak tapi positive thinking ya. Tapi selalu open mind ya. Ini mau nyawang apa? Enggak pernah dialog ini. Tapi masih ada banyak pertanyaan. Pulang ambil satu, pick up lagi. Lebih pada bahasa hati, Tara. Oke. Kalau otak kan, wah ini harusnya di-display. Ada yang cerita seperti itu. Ya, percuma saya mempercayai uang 1000% kan. Saya percaya betul. Itu pun saya lakukan bukan hanya di dunia seni rupa, di dunia yang iya, lintas seni. Performance art atau Yes, teater juga yes. selalu ya. Bagi saya seni apapun tuh satu tari nafas, baik buruk sama. Oh, oke. Bukan yang baik mana? Ya aku pecinta Rolling Stone, tapi K-pop juga oke aja. Oke aja. Iya dong. Oke. Iya dong. Berarti Om Zaini tipe yang nggak membatas-batasi, nggak segmented lah gitu ya. Sangat tidak. Nggak sama sekali. Karena Sangat terbuka dengan ruang wah, lingkungan iya. baru. Saya bisa kok mencintai Tara sepenuh hati, boleh kan? Boleh. Tapi nggak sampai pulang kan? Nggak usah. Nah, seperti itu. Ini contoh ekstrimnya seperti itu. Iya. Saya selalu mengatakan tuh berkali-kali di forum-forum pameran, yang mencintai itu feel. Kalau infil udah muncul, selesai persoalan. Tapi kalau berkarya, saya pikir mentes bubar lah kalau seorang Bambang Pras tidak mencintai profesinya. Selesai. Itu, mudah-mudahan tersinggung dia. Itu dimaksudkan. Oke. Ya. Thank you so much Om Zaini. Ya sama-sama. Saya tidak pernah ditepuk tangani masalahnya. Oke, tepuk tangan dong untuk Om Zaini kali ini. Untuk uang pertanyaan yang sama. Oke, nanti disensor. Oke. Untuk uang pertanyaan yang sama. Karena di sini kan sebagai staff ya, dan melakukan banyak hal termasuk kurator in-house, bisa kita bilang kurator in-house uang. Tapi untuk uang personal, bagaimana sih memandang Airplay ini sebagai suatu ruang kesenian? Oke. Gimana nih? Asep. Oke. Kalau saya sih ngelihatnya secara personal ya, di luar saya sebagai Betul. karyawan di sini, ini bentuk ruang pamer yang baru di mata saya gitu. Bukan dalam white cube. Biasanya kan kita ngelihat pameran tuh dalam satu ruangan tertutup atau apa gitu. Tapi ternyata Airplay sendiri punya style berpameran yang beda gitu. Bisa dibilang ya ini tetap indoor, cuman ada outdoor-nya gitu. Kalau bahasa beberapa seniman ya agak telanjang si ininya apa? Kaca. Karena ada kaca. ya. Tapi sebenarnya nggak telanjang-telanjang banget. Ada yang nutup kok di depan gitu. Oh, betul. Ya. Nah terus kemudian saya setuju dengan pendapatnya Pak Ade yang di awal tadi bahwa Airplay galeri Airplay ini namanya Spaceum. Spaceum ini gerbang Asia sebenarnya. Karena kita kan Airplay sendiri itu ada di 5 negara. Loh. Udah terkoneksi nggak janjian ternyata. Oh ya benar. Mainnya sama. Jadi Airplay sendiri ada di 5 negara. Indonesia, Korea, tentunya Korea Selatan. Terus ada di China, di Thailand sama di Filipina. Nah, jadi hampir beberapa negara yang besar di Asia kita ada di situ gitu. Nah, jadi itu kenapa saya bilang ini merupakan satu gerbang ya peluang yang baik lah untuk kita, kenapa nggak kita manfaatkan. Kalau tadi sebelum tahun 2025 ini itu banyak seniman dari Korea yang pameran, pasca saya masuk ke sini, baru mulai jadi berupa ya udah nih ada Lombok juga punya nih, ayo cultural exchange-nya ada di sini gitu. Jadi mungkin dalam ya tahun-tahun ini kita bisa menghadirkan beberapa seniman Korea ke sini, atau mungkin karya-karya di sini kita bawa ke Korea. Itu tidak menutup kemungkinan sih. Iya, Jadi ini peluang. Oke. Airplay menyediakan kesempatan itu dan memandang itu. Pasti. Teman-teman. Ketika kita melihat ada potensi-potensi yang bagus, pasti ya, kenapa kita nggak nutup mata. Betul. Ya benar. Kalau katanya Om Zaini dari tadi, kalau bergaul nggak usah segmented gitu ya. Kalau sama siapa aja oke gitu. Ya, termasuk benar. untuk Airplay. Iya. Dan bisa dibilang ini kayaknya satu-satunya galeri komersil yang
yang berani ada di Lombok gitu. Oh, iya, Iya nggak? bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Ini juga bisa menjadi suatu tolak ukur nih udah Ya, ada udah ada 1, nih. ayo bulan lagi Trigger lagi nih 14 gitu kan. 14 Seru atau banget tiap bulan 13 aja tunggal. mungkin. Nah itu Bagus sih banget. saya ngeliat Airplay seperti itu sih. Jadi Idemu ya keren, Ra. ada nuansa yang baru sih di ruang pamer Di seni rupa di di Lombok. seni rupa di Lombok terutama. Oke, itu Itu aja. aja. Oke, terima kasih Wang. Terima Oke, baiklah teman-teman, kita cukupkan Artis Talk sore hari ini. Tapi sebelum kita betul-betul end Artis Talk ini, mungkin closing statement gitu, kata-kata penutup untuk diskusi sore hari ini dari Wang dulu. Silakan, dari kurator dulu. closing statement. Silakan closing statement. Ya, Tara ini keren loh. Closing statementnya lebih ke harapan sih kayaknya. boleh banget. Harapannya Binil. ya selain Binil Oke. itu harapannya tempat ini masih bisa tetap berkontribusi buat seniman-seniman yang ada di Lombok. Mau berkegiatan apapun silahkan di sini. Oke. Kita terbuka banget buat teman-teman yang kesenian khususnya buat berkegiatan pameran segala macam di sini. Jangan sungkan-sungkan, tinggal kabarin saya aja. Oke, jadi seterbuka itu Iya, Airplay benar. sampai Wang, ayo pameran di sini nggak apa-apa. Oke, itu untuk teman-teman semua yang menonton, untuk teman-teman yang ada di sini silakan. Yang kepikiran mau pameran tunggal atau mungkin pameran bersama bareng grupnya, Ya, apapun. silakan. Boleh dan bisa menghubungi Wang atau lewat Instagram Bisa Airplay banget. dan bisa meeting di sini seru-seruan, bisa makan makanan Korea juga. Makanan Korea bener. Banyak hal yang bisa dilakukan di satu tempat ini. Ya. Baiklah, Itu saja. closing dari Om Zain. Saya tuh diam-diam mengagumi Tara. Ngomong nggak pernah salah ya. Oke, Anda semua yang hadir di sini adalah energi bagi saya yang luar biasa. Saya baru 62 tahun dan merasa tidak tua. Tubuh biarkan alami growing ya. Biar terus menggelinding tua. Main? Iya, kan saya tersinggung tiap hari dengan Rod Stewart, dengan Mick Jagger, dengan Keith Richards. Wah, tua itu aku bisa. Itu. Anda semua yang hadir sore ini adalah energi bagi saya secara pribadi. Mudah-mudahan cinta bukan setengah hati, tapi cinta betul-betul kita saling mencintai lah. Love you full. Thank you. Oke, thank you so much Om Zain, thank you so much seluruh teman-teman yang sudah hadir dan tentu saja terima kasih untuk Room Project atas kolaborasi Artis Talk Street Eyes on Fine Lines bersama Airplay sore hari ini. Thank you, Bang. Karena sudah Raw juga dong. maghrib ya. Thank you, Raw juga. Untuk Raw juga terima kasih banyak atas kolaborasi Triple R ya. Triple R. Proyek. Airplay, Room Project, Raw. Wah, Triple R. Thank you so much semuanya. Sampai jumpa di Artis Talk selanjutnya. Triple R, suara dari langit, Triple R. Saya Tara Febriani pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Thank you, Ra.